koruptor yang jelas-jelas merugikan negara, merugikan masyarakat, pemerintah, pokoknya bisa dibilang lah lebih merugikan ini toh. Tapi kenapa istilahnya perlakuannya beda gitu begitu? Kodong begini kondisi penjara di penjara itu di penjara, tapi bisa pergi liburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baru begitu dengan sedih. Iya, baru kali ketemu. Baru kita taping sakit setelah satu pekan. Iya. Lumayan lama. Iya. Begitu karena faktor hujan juga. Jangan disalahkan hujan. Oh, iya, siap. Karena istilah musimnya memang toh Iya. harus bersyukur. Siap. Allah turunkan rahmatnya untuk kan itu kalau hujan bagusnya berdoa gitu karena waktu mustajab juga berdoa. Asik sekali. Ya, jadi bagaimana kabar Om ini? Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Harus ya enjoy karena musim hujan dan juga ini musim istilahnya kadang berubah-ubah. Tadi contohnya tadi siang jam 11 hujan terus sempat berhenti kalau tidak salah itu setengah jam 1 jam. Setelah itu hujan lagi. Padahal tadi itu sebelum hujan ini lagi panas sekali Nah setelah itu hujan berhenti lagi baru panas lagi, hujan lagi. Jadi yang kondisi cuaca seperti ini yang istilahnya harus perkuat muntah tuh karena ya mungkin itu banyak orang beringus, flu atau batuk, ya harus diperkuat lah imunnya. Iya itu ya, jaga kesehatan. Banyak makan buah. Iya sih, buah, sayur, minum air putih. Kenapa saya sih ini kayak konsultasi kesehatan? Aduh. Sedikit tips juga terus. Ya betul sedikit tips. Menghadapi musim hujan ini. Betul. Jadi mau kita bahas untuk Jadi kulit desain kita kali ini. ulik desain kali ini edisi barunya Kampung Merdeka Apa itu? Keadilan tak pandang bulu. Oke, sebelum dilanjut seperti biasanya kita itu istilahnya bentar. Kita bahas bagaimana dari mana inspirasinya atau apa yang melatar belakangi sehingga tim Kampung Merdeka menerbitkan edisi baju keadilan tak pandang bulu. Oke, jadi inspirasinya itu kemarin sebelum terbit ini baju, kita tim itu melihat ada 2 video. Di situ kita membandingkan 2 video. Yang video itu dibawakan langsung oleh tim mantan Najwa. Di situ ada 2 video. Yang video pertama itu pada tahun 2016 dan juga 2018. Nah, di video yang 2016 itu di situ menunjukkan Mbak Najwa Shihab ini langsung ke lapas kalau nggak salah di Medan. Nanti tuh semacam kunjungan, betul. Nah, di situ kalau saya lihat saya menurut kacamata saya pribadi ternyata penjara itu satu ruangannya itu berkumpul, maksudnya banyak sekali orang. Jadi kodong begini kondisi penjara Nah itu tuh satu video pertama tadi. Nah video kedua itu kaget Kak. Kenapa ya? Ngeri sekali. Masa gue kaget Kak tuh karena beda sekali kita yang di lapas di Medan dengan yang lapas kalau nggak salah nama lapasnya itu Sukamiskin. Sukamiskin. Nah itu tuh kalau nggak salah yang Mbak Najwa ini langsung kemana ke situ, ke lapas Sukamiskin. Dia sempat mengunjungi beberapa pejabat yang terlibat kasus korupsi seperti
Pak Lutfi siapa namanya, pokoknya dia pernah yang menjadi presiden PKS kalau nggak salah, dan beberapa pejabat yang terlibat kasus korupsi. Nah, ada videonya itu, wow, nah kalau bagus sih kamarku pasnya dimasuki ini Mbak Najwa pas masuk di di ruangan kayak bisa dibilang kamarnya ini tahanan koruptor. Wih, ada ada banyak buku, ada juga toiletnya, wah lengkap. Kalau salah ada showernya itu. Kayak aneh ya, bos. Nakal-nakal. Ada juga alat olahraganya. Wah, pokoknya wow. Aku bilang, begini gak? Mungkin ada tok lah, ada orang dalamnya kah? Orang dalam. Kayak taunya apa namanya? Edisinya Kamu Merdeka. Sorry. Fokus ki bahas ini. Terus itu juga wah, sampai mana tadi? Lapas dia. Oke. Jadi dari situ tuh kita tim ini kemarin diskusi, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa-bisanya berbeda ki antara orang yang biasa, penjaranya orang yang biasa dengan koruptor. Yang jelas-jelas kalau misalnya tuh mungkin kalau kasus-kasus orang yang dipenjara, orang biasa yang dipenjara itu maksudnya warga masyarakat biasa yang dipenjara itu mungkin kasusnya ya mencuri motor atau mungkin juga ya paling sadis mungkin ya membunuh toh. Tapi ada ini koruptor yang jelas-jelas merugikan negara, merugikan masyarakat, pemerintah, pokoknya bisa dibilang lah lebih merugikan ini toh. Tapi kenapa istilahnya perlakuannya beda gitu begitu? Paham ki om toh, kayak saya sebagai dari sudut pandangku sendiri kayak bilang, kenapa sih bisa seperti ini? Dan tuh juga kemarin kenapa tiba-tiba nggak tahu kan akhir-akhir ini suka nonton gitu narasi tuh Ngata Najwa, dan kulihat itu video dan ku cari ki yang bagusnya lapasnya orang koruptor, sedangkan yang ini masyarakat biasa dong satu ruangan itu. Dan tuh bagaimana terus fasilitasnya juga jauh beda. Jadi ku bilang dari setelah lihat itu video akhirnya muncullah keresahanku toh. Muncul keresahan, akhirnya dituangkan dalam desain seperti itu. Terus kayak juga kemarin kalau bicara kita tentang lapas, saya ingat itu ada koruptor siapa lagi namanya nih yang pergi ke Bali. Gayus. Iya bahkan sampai dibikinkan lagu tuh, andai ku Gayus Tambunan ku bisa pergi ke Bali, semua keinginannya pasti bisa dipenuhi, lucunya di negeri ini. Kenapa menyanyi? Pokoknya ya Gayus bisa-bisanya itu pasuku di penjara tapi bisa pergi liburan. Maksudnya apa nggak habis pikir kau itu. Ada teman sama teman sama yang penjara. Itu juga mungkin ada kah ini yang nggak tahu juga mungkin sudahlah. Tapi sama ini juga yang kemarin kalau berbicara kayak juga tentang sogok menyogok begitu, bahkan sampai kemarin ada kasus kan yang ini jaksa yang disuap siapa lagi namanya? Pinangki. Dari situ juga muncullah edisi baru Kampung Merdeka yang narasi itu seperti ini, jika hakim dan jaksa bisa disuap, jangan harapkan keadilan akan tegak. Sebahas sedikit itu, jadi edisinya itu muncul nanti di mana? Di sini. Pokoknya editor lah. Nah, ada yang muncul di sampingku. Ini gambarnya. Jadi gambarnya itu ada tangan
pegang timbangan keadilan toh lebih berat ki itu ada ilustrasi uang, terus uangnya itu dia ada tangannya yang nomor 1. Maksudnya di sini uang itu seakan-akan menjadi nomor 1 di segala aspek, bahkan ya sampai hukum bisa dibeli. Itu pesannya dari edisi yang kemarin terbit, dari istilahnya inspirasi dari kasus yang terjadi kemarin, yang kasus suap hakim itu Pinangki. Karena Kak bahas itu di sorry lanjut ke di sini ya. Jadi ini edisi di sini. Om bisa lihat kan ada gambar tangan dua itu. Ada yang bawa uang, ada yang tidak. Nah ya, jadi di sini maksudnya di sini gambar munculin nanti kenapa kasih terus. Jadi ini gambarnya kan ada orang ada tangan terborgol, terus di borgolnya itu ada keterangan 5 bulan untuk yang pegang uang, 5 tahun untuk yang tidak aduannya. Jadi maksudnya di sini kita tim Kampung Merdeka mau memberikan istilahnya maksudnya ini mungkin kasih kepesan bahwasanya apakah misalnya mungkin bertanya toh mungkin keadilan tak pandang bulu. Jadi ini ilustrasi seakan-akan mungkin bertanya, ini kan ada satu yang pegang uang, yang kita singgung ini ya para itu koruptor tikus berdasi, bahasa halusnya toh sama terus ini yang dari kodong uangnya biasa tidak kerja hukumnya, maksudnya sama istilahnya bukan sama kasus, sama ki istilahnya vonis tapi beda kasus toh. Maksudnya ada kodong orang yang ya mungkin karena keterpaksaan atau mungkin disengaja, apakah dia mencuri motor atau ini, sedangkan ada koruptor yang ya bisa dibilang begitu ininya hukumannya. Bahkan sampai yang kemarin ini kalau saya sih didengar kemarin tuh yang kasusnya siapa itu Bensos Julia batu bata batu bara Julia Sari batu bara masukku dana sosial ini bantuan untuk COVID. Astagfirullah, masukku nggak habis pikirku, ini kodong lagi kondisi seorang dikorupsi lagi. Aduh, pantas kemarin ada tuh juga yang kulihat gitu masuk berita juga di Instagram di banyak slide Instagram itu. Oh, pantas Indomie jadi Misakura. Itu mungkin juga salah satu alasannya. Anggaran untuk beli Indomie pergi beli Misakura. Ada ngeri memang, jadi datok lah. Kurang tahu. Kalau saya pribadi hukuman mati. Kalau saya, maksudku memang kalau dipikir tidak manusiawinya ini, tapi maksudku saya orang kudung yang jelas-jelas membutuhkan ini dana sosial, uang negara yang dipakai untuk bantuan ke masyarakat yang lebih membutuhkan, kenapa dikorupsi? Ya itu mungkin juga ya tergantung persepsinya orang, tapi kalau menurut saya pribadi, kalau saya istilahnya hakimnya toh hukum mati itu orang tidak masukku tidak harus memang dapat hukuman yang setimpal, karena kalau tidak salah itu sempat pernah dibikin pasal kayak itu pokoknya nggak tahu deh, jangan sampai salah ucap Kak, tapi saya pernah baca ada katanya kalau orang korupsi dana sosial itu memang kita hukuman mati. Bagaimana? Betul kayak itu? Bagaimana viewers ini? Betul atau tidak? Kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi seperti kalau saya itu pribadi begitu. Jadi itulah juga edisi ini ingin memberikan pesan bahwasanya yang kita mau ini adalah keadilan tak pandang bulu. Jadi jangan beda-bedakan nih, karena
Sering juga kayak kemarin itu contohnya nah, ini yang kemarin ditangkap toh, koruptor deh, yang yang santai sekali, bahkan sampai madada kayak artis, yang kayak artis diliput begitu. Beda sama Victoria Maksudku, Ayam sih. iya nah, maksudku begini, tidak apa di korupsi tuh mau kok baru caranya kayak tidak ada, tidak merasa bersalah, jadi apa di dato deh, bagaimana tidak bisa ki juga ungkapkan nih kesalahan tak bagaimana nih, karena banyak ki juga contohnya kasus lain, misalnya orang biasa tuh ada yang mencuri motor toh, contohnya tuh mencuri ayam kah, deh diburu satu kampung, digebukin. Kenapa tidak untuk koruptor dikasih begitu juga? Kan lebih banyak kan. Iya nah, maksudku kenapa yang satu Indonesia tuh datangi, 100 motor itu nambah. iya nah deh, ngeri sekali. Intinya itulah, itu juga apa, kita tim toh, dan khususnya pribadi sebagai desainer, ketika telah berdiskusi kemarin tentang itu, akhirnya kita brainstorming, pikir-pikir kita bikin deh ilustrasi seperti ini untuk menggambarkan apa sebenarnya keresahan tak toh. Jadi ya, jadi seperti ini dengan memadukan dengan style-style sekarang yang lagi hits di tren istilahnya t-shirt desain toh untuk tahun 2020, yang tulisan-tulisan seperti ini. Jadi kita padukan antara ilustrasi seperti apa yang telah didiskusikan sama tim sama tren yang ada, jadi hasilnya seperti ini. Oh iya teman-teman viewers, om silahkan cek Kampung Merdeka, anunya apa, katalog sama katalog KM, @katalog KM atau @Kampung Merdeka. Ada lagi mau dijelaskan? Sudah mencoba kayak apa di ini, betul rasanya ya begini, kayak apa, sekali kak jelaskan ini karena miris kak lihat sekarang ya keadilan apa di tumpul ke atas tajam ke bawah, bagaimana kah rasanya itu, anda tau lah. Ini seperti itu yang menurut pandangan saya, kacamata saya. Aduh, semoga ini apa, selalu ki saling menasihati, berdoa biar tidak dijauhkan ki dari hal-hal yang buruk seperti korupsi begitu. Karena apa di dunia ji ini. Kenapa ki bahasin lagi? Aduh. Ya pokoknya itu tadi yang apa istilahnya saya jelaskan tuh dari mana inspirasinya bikin ini desain baju atau ini isi. Untuk Om silahkan cek Kampung Merdeka, banyak juga edisi baru. Tapi mungkin itu saja untuk kali ini Ulik Desain, karena berapa menit ini? Hampir 20 menit. Ya nah, anu kurasa juga kayak enak sekali kak bicarakan, karena apa mungkin keresahan kebetulan, karena aku dong masa-masa begini baru sudahlah. Itu mami urusannya dunia akhir, urusan dunia harus tetap dijalankan hukum yang berlaku toh, dan untuk urusan akhirat ya dia berurusan sama Tuhan. Itu mami. Selesai ya? Selesai Mam. Itu saja yang penjelasanku tentang ini, Tentang edisi ya keadilan tak pandang bulu. Terima kasih banyak ya Dato. Ya. Luar biasa sekali penjelasannya dan sangat penuh makna. Cepat ki beli nom. Mami kayaknya habis ini. Terbatas sih kan? Terbatas lah. Cepat. Iya. Terima kasih banyak Tio. Siap. Ya nanti kita bahas edisi lagi di Ulik Desain selanjutnya. Siap. Sampai ketemu di Ulik Desain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.